Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Vivit Putri Puspitasari dari SMA Negeri 10 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas koneksi antar materi dan kesimpulan serta refleksi dari modul 1.1. Dalam tugas kali ini, yaitu koneksi antar materi, maka saya akan merefleksikannya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kondisi awal sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas masih saya yang dominan untuk menjelaskan semua materi. Seakan-akan saya yang paling tahu. Saya juga hanya mengejar target kurikulum saja. Materi tercapai di setiap semesternya itu sudah cukup. Peserta didik harus hafal semua rumus yang saya berikan dan mengerjakan tugas-tugas yang saya minta, tanpa meminta mereka menemukan rumus tersebut. Saya juga kurang memperhatikan karakteristik peserta didik. Saya juga kurang dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik yang saya ajar. Padahal dengan komunikasi kita bisa menggali informasi lebih dari mereka. Saya masih mengutamakan aspek kognitif dari peserta didik yang saya ajar. Saya juga melupakan pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi karena di sekolah saya adalah sekolah inklusi. Banyak dari kami menganggap bahwa murid-murid kami semuanya sama. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu yang pertama, saya menuntun tumbuh kembang peserta didik saya dengan menerapkan sistem AMONG, yaitu pembelajaran di kelas berdasarkan ASA, ASI, dan ASU. Karena saya harus memahami bakat dan minat sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Yang kedua, saya mulai belajar untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk memilih gaya belajar yang mereka inginkan. Yang ketiga, saya sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator karena pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center yang sesuai dengan kodrat anak-anak dan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu pembelajaran abad 21 dengan 4C, Creative, Critical Thinking, Collaboration, and Communication. Yang keempat, saya mulai melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur atau akhlak mulia kepada peserta didik saya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Implementasi atau penerapan pemikiran KHD yang ingin saya terapkan di kelas atau di sekolah. Yang pertama, saya lebih mengutamakan memberikan keteladanan kepada peserta didik agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak daripada memberikan hukuman-hukuman. Di sini saya akan membranding diri saya menjadi contoh bagi mereka dalam berpakaian seragam. Saya menggunakan atribut lengkap dalam seragam saya, sehingga peserta didik saya bisa mencontoh. Mereka juga menggunakan seragam sekolah dengan atribut sekolah yang lengkap. Yang kedua, di awal pembelajaran, saya ingin membiasakan kepada peserta didik saya
untuk membuat komitmen atau kesepakatan apa yang akan dilakukan di setiap pembelajaran saya, sehingga mereka bisa menepati apa yang sudah menjadi komitmen yang mereka buat sendiri. Saya mulai mengubah mindset saya tentang fungsi saya sebagai seorang guru, yang tadinya sebagai pusat dalam pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Guru hanya bertugas menuntun peserta didik menemukan jati dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Yang berikutnya adalah saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki bakat serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka oleh sebab itu, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat dari mereka masing-masing dan mengikuti perkembangan zaman yang sekarang mereka lalui, seperti pembelajaran abad 21. Zaman IT yang harus mereka lalui tetap kita akomodir. Tapi ingat bahwa memang kita bisa mencari semua ilmu melalui internet atau melalui Google. Tapi Google tidak bisa menuntun peserta didik untuk menemukan jati dirinya. Yang berikutnya adalah menerapkan metode pembelajaran yang lebih membebaskan peserta didik untuk memilih seperti apa yang mereka mau. Berarti di sini saya juga harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermakna serta menyenangkan. Demikian penjelasan saya dari tugas koneksi antar materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri kita untuk meraih kesuksesan. Terima kasih, matur nuwun, gracias, dan ke sisi.